mengagungkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi Aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi Aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut Aku. Dan siapa saja yang menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya Aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Perlulah kita diingatkan kembali bahwa berkat rahmat baptisan yang kita terima, yang melekat dalam diri kita selamanya, menjadikan kita sebagai murid-murid yang hidup bagi Allah dalam Kristus. Dan kita semua diajak untuk mengambil bagian dalam mewartakan Injil dan pertobatan bagi semua orang. Dalam hal menjadi murid Kristus, kita dituntut untuk siap dengan segala konsekuensi yang mengikutinya. Setiap kita memiliki salib, dan kita
harus memikul salib itu sebagai murid-murid Kristus. Saya ingin mengisahkan satu ilustrasi memikul salib. Mungkin saja kita sudah pernah mendengarkan kisah ini, tapi adalah lebih baik saya mengisahkannya kembali. Ada 3 orang, katakanlah si A, si B, dan si C. Diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sama berat menuju sebuah puncak bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Mereka senang dan mereka memikul salib itu. Di tengah jalan, ketiga orang ini menemukan sebuah gergaji. Dan si B mulai muncul pikirannya dan menghasut kedua temannya yang lain. Ayo kita potong salib ini, karena salib ini terlalu berat, supaya kita bertiga pikul ini salib dalam keadaan ringan. Namun si A dan si C tidak mau mengikutinya. Rupanya kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka tanpa mengeluh. Singkat cerita, si B kemudian memotong salibnya. Dia merasa ringan, enak dia pikul salib itu. Akhirnya dia mendahului kedua temannya. Sampailah dia di puncak bukit yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan dia melihat sebuah jurang yang teramat lebar memisahkan puncak itu dengan gerbang ke surga. Dan di seberang jurang itu dia melihat seorang malaikat Tuhan yang rupanya sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk menanti kedatangan mereka bertiga. Dengan bersemangat, si B menanyakan, jalan mana yang harus kami lalui untuk pergi ke seberang itu, pergi ke pintu surga itu. Dan apa jawab malaikat Tuhan itu? Tuhan sudah sediakan jalan itu. Tadi itu, jurang itu. Tak lama kemudian si A dan si C juga tiba di puncak bukit tersebut. Pertanyaan yang sama mereka ajukan kepada malaikat Tuhan itu, dan jawaban yang sama pula mereka terima dari malaikat Tuhan itu. Tuhan sudah sediakan jalan itu. Oleh bantuan Roh Kudus, mereka disadarkan bahwa salib yang mereka pikul adalah satu-satunya jalan untuk bisa bertemu atau melewati jurang itu dan bertemu dengan Tuhan. Si B yang sudah memotong salibnya itu mengalami kebingungan. Karena apa? Dia sudah potong itu salib. Salibnya itu tidak bisa digunakan lagi untuk melewati jurang itu. Si A dan si C bisa menggunakannya. Dan dalam benak si B, dia akan meminjam atau memakai salib dari si A atau si C. Si A lewat, lolos. Si C lewat, lolos. Dan ketika mereka dua melewati jurang itu, salib itu tiba-tiba hilang. Akhirnya si B tidak bisa melewati jurang itu. Dia hanya berada di seberang dan melihat kedua temannya disambut oleh malaikat Tuhan dan bertemu dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus konsekuensinya adalah memiliki keberanian untuk mencabut diri
menarik diri dari segala kelekatan-kelekatan duniawi, harta dunia, keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Setiap kita dipanggil dan terpanggil sebagai murid-murid Kristus dengan diberikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam pesiaran hidup kita di dunia ini. Dan dalam pelaksanaannya sebagai murid Tuhan, kita diajak untuk mencintai semua orang, tidak hanya keluarga inti kita, tetapi semua keluarga, semua orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Pengalaman keluarga kaya dalam bacaan pertama tadi yang kita dengar, dia memiliki beban dalam hidupnya. Dia memiliki pergumulan hidup dalam keluarganya, karena dalam perkawinannya belum dikaruniai anak. Ini salib bagi dia, ini salib bagi keluarganya. Namun beban itu, salibnya rupanya tak menjadikan dia sebagai penghalang untuk mengasihi dan mencintai Allah melalui sesama yang ia jumpai. Tentunya kita memiliki beban dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Dalam situasi ini, tidak sedikit keluarga, mungkin kita juga bergumul dengannya, kehilangan anggota keluarga. Kita yang biasa kalau ada keluarga yang meninggal bisa pulang, sekarang tidak bisa. Terpisah, terisolasi, sakit dan terinfeksi, kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk makan sehari-hari, kekhawatiran sekolah dan masa depan anak atau kita yang masih sekolah, kehilangan impian dan lain sebagainya. Semua ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui, tapi kita diingatkan oleh sabda Tuhan untuk jangan lupa memiliki kepedulian bagi sesama kita, teristimewa mereka yang berada di garda terdepan, berjuang untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dari ilustrasi cerita yang tadi dan kenyataan hidup yang kita alami saat-saat ini, kita diingatkan bahwa setiap kita yang sedang bersiara di dunia ini, kita diberi salib dalam hal tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Sebagai seorang imam, pastor, suster, atau guru, perawat, bapak keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak dan lain sebagainya. Salib yang kita miliki sebenarnya bukan sebagai bagian dari kekejaman Allah kepada kita, sehingga ketika ada tawaran-tawaran duniawi, kita berusaha memotong salib kita itu dengan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi guna memperoleh kenikmatan duniawi sesaat. Salib yang Allah berikan kepada kita justru menolong kita mengerti akan kasih Tuhan pada kita, pada keluarga kita dan sesama kita. Ia mengizinkan kita mengambil proses yang sulit supaya kita menjadi semakin sempurna. Maka itu mengutip pesan dari Mother Teresa, sekecil apapun hal yang kita lakukan, apa yang kita buat, lakukanlah itu, buatlah itu dalam kasih. Ingat di akhir bacaan Injil tadi,
barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan iman, harapan dan kasih dalam pesiaran hidup kita di dunia ini.